ETK Salam PAI. Salam Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Mamonto dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya di sini terpilih sebagai ketua HMPS program studi Pendidikan Agama Islam. Harapan kedepannya supaya agar bisa terciptanya HMPS serta khususnya seluruh mahasiswa PAI yang bersikap edukatif, progresif, serta selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan karakter pribadi sebagaimana seorang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izin dan ridhonya lah kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berkah salam Allah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah percikan syafaatnya bisa sampai kepada kita yang selalu mengikuti ajarannya sampai di hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang saya sapa dengan hormat Bunda Dr. Musdalifah Akut, MSI MPSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN yang saya sapa dengan hormat Bapak Dr. Adel Bandula MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan yang saya sapa dengan hormat Bunda Dr. Feby Ismail MPD. Yang saya hormati juga seluruh Kaprodi bersama Sekprodi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para panitia yang terlibat untuk mensukseskan agenda pelantikan ini. Tanpa kerja baik pikiran dan tenaga mustahil kegiatan terlaksana. Yang kedua, dana kegiatan pelantikan berjumlah 1 juta rupiah. Dana ini bersumber dari hasil door to door oleh panitia pelaksana. Kemudian yang terakhir, tema yang kita angkat pada pelantikan ini yakni melanjutkan tongkat estafet pengurusan ormawa etik yang berintegritas. Alasan kenapa kami ambil tema tersebut, kami mempercayai bahwa lembaga keorganisasian mahasiswa akan progres jika selalu melanjutkan nilai-nilai positif dari kepengurusan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam hal ini saya undang dengan hormat Bunda Dr. Feby Ismail MPD. Para Bunda di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subhanallah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni Ibu Dr. Musdalifah Akut, MSI MPSI. Mudah-mudahan tidak keliru. Beliau detailnya banyak sekali, ya. Mungkin SPSI juga ya ketinggalan. Kemudian yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, Bapak Dr. Ardian MPD, jajaran program studi yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama yang kami sapa dengan hormat
kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Bapak Hasmi Oktavera MPDI, kemudian Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Bapak Abdul Isdayan Pawero MPD, kemudian Sekretaris Program Studi PAI Bapak Abdulari Ilham MPD, ya. Dan ya, maaf saya keliru, di jajaran Ketua Program Studi ada Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya tidak lihat karena beliau gabung dengan ibu-ibu di sebelah sana, jadi saya pikir juga ibu-ibu, ya. Bapak Wadan Anuli MPD, ya, yang hadir. Kemudian para dosen yang turut hadir, saya lihat ada Bapak Aditya Baghdad MPD dan Ibu Indah Saud MPD, ya. Kemudian para pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat institut, ada sekretaris SEMA di sini, ada Ananda Akbar juga ini, kemudian pengurus Ormawa Demisioner yang hadir, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan para pengurus organisasi kemahasiswaan yang insya Allah kali ini akan dilantik. Yang pertama dan yang paling utama sudah pasti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, meskipun semalam hujan deras banyak keluarga besar IAIN Manado yang tertimpa banjir, ya. Tapi insya Allah semua dalam keadaan terkendali dan hari ini kita bisa hadir pada acara hari ini. Salawat dan taslim tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu dan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita, yang insya Allah senantiasa istiqomah. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, hari ini merupakan hari yang sangat spesial buat para pengurus Ormawa, karena seyogianya pelantikan ini sudah dilaksanakan di 2 minggu yang lalu, ya, kalau saya tidak keliru, karena ada beberapa kendala. Pertama, kampus kita WFH dan tidak ada kegiatan, makanya ditunda. Sebenarnya juga akan ada penundaan hari ini, ya, tapi saya tidak kuat juga kalau untuk menunda, ya, karena anak-anak panitia ini semangatnya sudah luar biasa. Mereka sekarang kalau pengurus Ormawa yang periode sebelumnya ini gigi 3, mereka gigi 5 langsung, ya. Jadi saya tidak ingin membuat mereka kecewa, dan akhirnya saya bilang oke, dilaksanakan saja meskipun dengan segala keterbatasan. Yang pertama dan yang paling utama juga saya berterima kasih kepada unsur pimpinan, terutama Ibu Wamen 3 yang sudah bersedia hadir pada acara siang hari ini. Ada Bapak Dekan, para pimpinan prodi, dosen-dosen yang hadir. Terima kasih atas kelapangan waktu hadir pada pelantikan di siang hari ini, dan saya mohon maaf selaku penanggung jawab kegiatan pelantikan ini kalau dilaksanakan dengan penuh keterbatasan, ya. Karena seperti tadi yang dilaporkan oleh Ketua Panitia, mereka melaksanakan pelantikan ini dengan inisiasi mereka sendiri. Saya bilang kalau mau buat kegiatan silakan, tapi tidak ada anggaran. Selalu saya tekankan di Ormawa FTIK, jangan mengharap anggaran dari kampus. Kalau bisa sendiri saja, dan itu yang mereka tanamkan dari mulai periode lalu hingga periode sekarang, dan insya Allah sampai berakhir periode nanti pada 3 FTIK, ya. Jadi mereka door to door informasi untuk Kak Dekan, mereka door to door. Kemudian setiap pengurus Ormawa yang ada namanya di SK, mereka ikhlas memberikan infak Rp10.000 per orang, dan alhamdulillah katanya terkumpul dari infak itu kurang lebih 500.000 yang mereka jadikan bagi kegiatan ini. Harusnya lebih besar,
tapi karena anggarannya tidak bisa mencapai lebih besar dan mereka agak minimalis, yang penting terlihat katanya. Kemudian begitu juga konsumsi, mohon maaf hanya bisa menumbuhkan apa adanya. Mudah-mudahan di berikut bisa lebih maksimal. Kemudian dari ini juga sekedar laporan, bukan anak-anak Ormawa MTIK setelah ini akan melaksanakan rapat kerja kepengurusan yang baru. Insya Allah akan dilaksanakan pekan ini juga, mungkin besok langsung ya, besok mereka akan sinkronisasi program kerja mereka dan akan langsung masuk pelaksanaan program mulai pekan depan. Saya juga mohon maaf ke Ibu Waru 3, saya mengarahkan anak-anak untuk tunggu dulu pelantikan karena ada informasi kemarin institut akan membuat pelantikan serentak semuanya. Tapi lagi-lagi saya bilang saya informasikan ke Ibu Waru 3, orang selalu boleh dapat tahap kalau orang semangat ke 45 sampai 46 ini Bu Waru. Saya bilang oke, nanti Bunda komunikasikan. Kalaupun nanti ada pelantikan serentak di tingkat Ormawa, tetap Fakultas Tarbiyah pengurus Ormawa MTIK akan turut hadir di acara pelantikan. Alasan anak-anak Ormawa FT, Bunda orang sesuka sekali mau bikin kegiatan, belum ada pelantikan mau bagaimana. Jadi itu yang saya bahasakan tadi. Ormawa MTIK ini kayaknya langsung gigi 5 Bu Waret. Kalau ada gigi 7 mungkin gigi 7 gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Dan satu harapan kami ya, dan anak-anak pengurus Ormawa yang baru ini, mereka menginginkan karena sekarang lagi di minat dan bakat sudah diinventarisir dari pengurus DEMA sebelumnya, sudah ada yang untuk grup salawat ya, grup dance, tari ya, dance, modern dance dan tari tradisional serta olahraga. Insya Allah untuk DEMA mereka sudah program di awal untuk pengadaan fasilitas tari dan rabana ya. Karena itu insya Allah saya mohon izin Pak Dukan, anak-anak akan buat proposal dan akan mencari dana. Insya Allah juga bisa dibantu dikomunikasikan dengan para dosen karena salah satu yang menjadi sasaran pengumpulan dana para dosen yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah. Seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa mengadakan paling tidak karena sering tampil itu tarian baju hari mereka inginkan untuk diadakan, itu yang pertama. Kemudian kalau bisa ada donasi yang lebih, itu mereka akan mengadakan alat rebana ya, rebana. Itu saja. Dan sekali lagi terima kasih untuk support Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan keringanan langkah kelapangan waktu yang diberikan Bapak Ibu untuk hadir pada pelantikan Ormawa MTIK ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan untuk terakhir saya mohon kiranya nanti Bapak Dekan bisa bersedia melantik para pengurus Ormawa MTIK, dan kemudian kepada Ibu Wakil Rektor 3 bisa memberikan arahan kepada pengurus yang baru dilantik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam hal ini saya undang dengan hormat Bapak Dr. Ardianto MPD. Kepada Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3 bidang mahasiswa dan bersama Ibu Dr. Musdalifah Tafrud SAG MSI SC
ya. Jadi, itulah jalan pemerintah yang tidak pandang. Saya mati Ibu mewakili dengan tiga dan mahasiswa itu sama kita terkait dengan perempuan Ibu Ismail itu gak ada SG-nya, SPDI, MPDI ini supaya kelihatan apa itu agama Islam. Kecuali saya, dan saya mati para pimpinan program studi hadir, pimpinan prodi tadris bahasa Inggris, ada sekretarisnya, tempatan ada ya, dan ada yang paling ingin banjir mungkinnya Ibu Nur Halimah, Ibu ini ada SPD-nya kalau nggak salah, SPD untuk dan ketua program studi pendidikan bahasa Arab Pak Hasnin Oktavera, SPDI kan, SPDI, MPDI ya, harus agak lengkap. Nah, kayaknya di skrip salah tulis. Yang paling banyak di putar itu Ardianto dan Adrianto. Saya mati ketua program studi pendidikan guru dan saya tidak dia merangkap sebagai sekretaris program studi Pak Wadan Y Anuri SPD MPD. Benar ya? Sekretaris program studi pendidikan agama Islam Abraham Ilham SPDI MPD ya. Nah, kemudian sekretaris program studi manajemen pendidikan Islam Abdul Muhsin Bawero SPDI MPD ya. Saat ini beliau kan alumni program studi MPI pertama kan. Alhamdulillah bergabung di Indonesia. Kemudian hadir mewakili kepala bagian tata usaha. Ini pejabat struktural yang hadir. Kelaminnya belum jelas. Struktural untuk fungsional. Beliau ditunjuk oleh Kabak BPU, Bu Dimros Bulutio SE, Magister Ekonomi, dan mendelegasikan kepada Wira Dharma Kostradis Sarjana Teknik, lalu mendelegasikan kepada Bapak Aditya Zahran Jibril Mahda MPD, lengkap ya, ada SPD di depan dan olahraga, dan ada hadir dosen mendampingi tadris bahasa Inggris Bu Halimah, Bu Indah Wahyu Wardani Sauda SPD yang di Malang. Saya tidak saya sebut, ada Pak Taufik MPDI ya, Taufik dan di Universitas Kedua yang sekarang ini masih ada di staf ofisial rektor dan juga ada dosen tetap di Universitas Kedua. Dan tentu saja yang saya sangat banggakan saya cintai adalah rekan mahasiswa. Saya sangat bersyukur karena hadir para mantan pengurusnya dimisioner, ada kedua SEMA Nasila Murde dan ada kedua temanya Audrey Bilang Halim serta beberapa jajaran pengurus yang hadir, dan juga mungkin hadir dari pengurus SEMA dan DEMA itu. Dan tentu saja rekan-rekan mahasiswa yang hari ini akan dilantik di ada Simin Talibo, ada Pak Simin Talibo menjadi ketua SEMA dan bisa mendrive seluruh rekan-rekan di urusan tahun 2020 ini. Ada Farah Erlangga, ini sosok Muhammad Hattanya luar mahasiswa FDK, mudah-mudahan juga bisa mendrive dan sekaligus mendinamisasi program Dewan Mahasiswa yang sebagai laporan ke Ibu Akta Rektor 3. Saya kira kalau kita mau banding ya, data kita tracking seluruh kegiatan Ormawa, mungkin Ormawa di FDK baik dari jajaran SEMA, DEMA sampai ke HMPS bolehlah kira-kira bertengger di mana kalau ada tracking data dan kita studi baik.
Tetapi sebagai laporan juga bahwa kegiatan yang dikreat oleh anak-anak mahasiswa kita di Ormawa ini 95% lebih berasal dari siswa. Dan satu waktu saya diskusi, kenapa mahasiswa nggak diberi support dana yang memadai? Kalau diberi support yang memadai jadi program studi saja. Salah satu sebenarnya tujuan kita berorganisasi di tingkat Ormawa ini adalah melatih kemampuan kita mengorganize. Kita melakukan upaya koordinasi, komunikasi, mengkonsolidasikan sumber daya yang dimiliki baik berkaitan dengan orang termasuk uang. Dan itulah yang dilakukan sampai ini ada yang ngamen dengan malam, ada yang datang. Kebetulan satu saat Kodri kenal dengan pimpin Kodri ya lagi jadi nyanyi, sekalinya ada sosok yang dikenal, kayaknya ada Pak Adik tua di sana ada minum kopi. Nah kebetulan nih orang mau sedang cari tumpangan dan jadilah menumpang ke Pak Wakil Ketua yang baru saja juga menikmati sebuah kopi. Dan ternyata anak-anak Ormawa inilah yang menghibur ternyata selama beliau minum kopi. Nah ini mereka sudah lakukan dan alhamdulillah kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa di bawah bimbingan Ibu Wakil Dekan Pinjang itu berjalan dengan baik. Dan hari ini saya bersyukur karena selalu saya wanti-wanti ke mereka ini, orang gagal dalam memimpin itu adalah orang yang gagal memilih siapa pemimpin berikutnya. Dan hari ini saya anggap mereka sukses karena sudah ada perlemahan dari atas yang dilantik. Artinya sudah berhasil mempersiapkan generasi. Nah, terlebih karena yang diangkat oleh kawan-kawan hari ini soal integritas. Nah, integritas ini ada seorang penulis buku berkebangsaan Amerika. Namanya kalau salah psikolog yang paling paham, William. Nama tengahnya tidak berapa, Clement Stone. Ya. Dia menyebut begini. Mengapa kita perlu berintegritas? Nah, menurutnya dengan berintegritas itu kita terus berdiri di bawah prinsip-prinsip dan kaidah moral yang selalu jujur, adil, ikhlas, lurus, komitmen pada kebenaran, dan dia tegas dan berani untuk memperjuangkan keadilan. Nah, ini dibutuhkan oleh kita semua sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa generasi muda, sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Jadi saya apresiasi terhadap pilihan tema yang digagas oleh teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan himne IAIN bagian terakhir baik kita itu berbunyi, semoga bakti kita semua ini luhur dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap ladang dan usaha pengabdian kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan begitu berhasil kita melakukan sesuatu yang bermanfaat secara individu, secara kelompok, tapi juga menginvestasi amal kita di kelak nanti. Dan orang tidak akan bertanya soal uangnya apa. Kalau investasi itu juga melihat dari sisi materi. Saya kira itu pesan penting yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa yang juga pernah kami alami, yang bisa jadi tantangannya tidak serumit seperti yang kita hadapi hari ini. Tidak harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk mencari donasi. Nah, sekarang mungkin dengan modal komunikasi yang kita miliki, ada WA, tidak-tidaknya kalau saya daftar yang masuk ke ruangan saya itu ya kalau dalam rata-rata 1 bulan itu ya kira-kira boleh sekitar 5-6 proposal yang masuk ke meja saya. Dengan mudah mahasiswa itu bisa datang, ada berangkat ke sana, berangkat ke sini, dan saya layani sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, kapasitas yang saya miliki, sekaligus juga bilang ya ini dulu kan bukan minta-minta juga, ketika anak minta ya saya bilang saya kasih, bukan bilang kualat ya, bukan minta. Tapi saya kira itulah siklus kehidupan yang
dari waktu ke waktu terus berjalan. Anda nanti ke depan juga outreach, dia juga akan begitu. Kalau tiba jadi bupati, pasti harus proposal data, ya kan? Jadi itu akan terus berjalan secara terus menerus. Nah, oleh karena itu saya himbau kepada kita semua memotivasi untuk terus menerus meningkatkan kapasitas kita ini. Parahnya, tingkatkan terus kapasitas diri agar kita ini menjadi investasi umat di masa depan. Hanya dengan cara itulah kita akan bisa berdiri tegak berdiri. Tentu tidak usah membandingkan kesejajaran, tapi setidaknya bisa berdiri sendiri di bawah prinsip yang kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua kita yang sudah mendampingi, membimbing, mengarahkan dan rekan Mama yang saya agak lupa pada laporannya kemarin itu kalau salah ratusan program, ya kan? Ratusan program. Kalau saya mikir untuk program itu dibikin oleh dekan, tidak mungkin buat tiga ini. Mungkin, karena dekan akan bikin lagi oleh satu. Nah, oleh satu selesai, oleh dua yang akan selesai, kita akan masuk. Tidak lama lagi kapro di TBI masuk. Dan tidak lama itu kapro di TBI. Semuanya harus terus oleh dekan. Nah, tanpa dukungan dari wakil dekan kita sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab dan sekaligus pembina divisi kemahasiswaan, saya kira tidak akan bisa punya prestasi seperti itu. Jadi oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih secara khusus kepada wakil dan tiga juga Ibu Warik tiga yang sewaktu-waktu bisa saya berkomunikasi meskipun seringkali agak di luar dari jalur pimpinan. Karena saya punya mahasiswa harus tahu kalau sudah agak pandai sudah berapa pimpinan, dekan bisa telepon Warik. Kenapa bisa? Ya saya punya modal sosial dari beliau yang itu tercipta secara natural tapi tetap profesional, begitu kan mereka? Iya. Jadi dia natural tapi tetap profesional. Bagi rekan seangkatan di formasi pegawai negeri sipil agak mudah saya lakukan koordinasi dalam banyak aspek, dan itu saya manfaatkan selalu untuk kepentingan kelembagaan dan pengembangan kualitas kerja dan. Terima kasih juga para pimpinan program studi yang hadir, terutama rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, dan sekaligus mohon maaf melalui forum ini juga akan saya sampaikan ke Board 3 sebelum nanti akan masuk ke rapat khusus. Koreksi tambahin anggaran mahasiswa. Wadik ya, si tambahin anggaran mahasiswa. Tadi Wadik 3 bilang ini kira-kira musim ini sudah terima. Kalau kasih anggaran lebih lagi, tambah dia jadi 7. Gitu kan? Tambah anggarannya mereka. Kenapa? Karena di dalam stasiun akreditasi itu proporsinya cukup tinggi. Nah, kita ini sudah dikontribusi oleh mahasiswa dengan kegiatan yang mereka lakukan sendiri, cari uang sendiri, terus kita minta semua datanya. Nah, saya kira perlu dibuat desain dan rencana anggaran yang tanda kutip berpihak lah gitu ya pada kepentingan pengembangan program di divisi kemahasiswaan. Ya, saya tekan bukan wakil kepentingan itu ya, tidak bisa mempertimbangkan. Nah, saya kira penting buat yang melaporkan kepada Rektor, ini perlu kita tambah. Boleh tinggal masuk itu kan. Lalu masalahnya di kita ini, manusia juga kita pergi, dan itu tanpa dipahami oleh kami sebagai pimpinan. Ini anggaran meskipun dia naik tetap berada di tingkat itu. Nah, itu permintaan yang kedua. Kalau boleh ikut serahkan saja. Sehingga tugas Warik 3 itu melakukan pemantauan, pengawasan sekaligus penyelidikan. Dengan begitu saya kira target dari pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan prosedur ini akan bisa baik. Saya kalau kita kasih ini talinya ke fakultas, ini layang-layang akan terbang. Nah, tapi kalau dikasih ke PDPT baru nanti akan diurutan ke bawah, saya kira tidak akan bisa. Dan saya yakin bahwa pimpinan anak manusia di mereka bisa. Dan
Saya sudah lihat sendiri. Mendatangi tempat-tempat yang saya tidak pernah tahu, sampai harus berjalan hampir 2 jam nggak ketemu tempat, muter-muter mencari di posisi lokasi. Mereka bisa melakukannya. Nah, karena itu saya yakin dengan insentif anggaran yang lebih ditingkatkan, ya, dan prosedur yang lebih disederhanakan, terutama dari aspek realisasi anggaran, itu akan bisa lebih meningkatkan kapasitas program di bidang mahasiswa. Saya kira itu, dan sekaligus menunjukkan ke mahasiswa dengan Anda memperjuangkan, ya. Mulai, jadi saya sudah sampaikan ke Ibu Wakil Rektor, tinggal Ibu Wakil Rektor 3 sampaikan lagi ke Pak dan keputusan akhirnya ada di Pak. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih pengurus Demisioner, terima kasih atas kerjasama dan komunikasinya. Meskipun ada dinamika, ya, masalah sistem yang agak terlambat dijawabkan, di sini yang terlambat biasa, ya. Itu gaji pegawai negeri mereka terlambat masuk, biasa. Itu dinamika. Disitulah kita dilatih untuk terus bisa menyelesaikan masalah sebagai, ya. Saya kira itu, dan terima kasih pengurus yang sudah mau dipilih dan duduk di kepengurusan tahun 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih meningkatkan program lagi di bawah bimbingan Ibu Wakil Rektor 3 sampai, ya, pada periode berakhir. Saya kira itu, dan terima kasih atas seluruh hadirin dan yang hadir dari unsur pimpinan program studi Wakil Kanan, Wakil Rektor 3 yang telah hadir. Saya tadi tanya Wakil Rektor 3 ini mewakili Pak Rektor atau tidak? Pak Rektor. Jadi memang diundang sebagai Wakil Rektor 3, dan saya kira itu lebih terhormat karena memang ini bidang beliau, bidang mahasiswa. Terima kasih dan mohon berkenan memberikan sambutan nanti. Demikian kita hidup kita, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Demisioner Ketua-Ketua Umum Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan periode 2021 dimulai dari Demisioner Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado. Kepada Demisioner Ketua disilakan untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado yang akan diserahkan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Manado kepada Ketua Demisioner disilakan untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Demisioner Ketua Umum HMPS PAI yang akan diserahkan oleh Sek Prodi Program Studi PAI Bapak Bradi kepada Ketua Demisioner HMPS PAI disilakan untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Demisioner Ketua Umum HMPS MPI disilakan untuk mengambil tempat di depan. Demisioner Ketua Umum HMPS PGMI disilakan untuk maju ke depan atau yang mewakili. Untuk Demisioner Ketua Umum HMPS PGMI diwakili oleh Mandataris Ketua Umum terpilih. Selanjutnya, Demisioner Ketua Umum HMPS PBA. Selanjutnya, Demisioner Ketua Umum HMPS TBI yang akan diwakilkan oleh bendaharanya. Demisioner Ketua Umum HMPS Piau.
Untuk demisioner Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan akan diserahkan oleh Bapak Dekan. Selanjutnya, demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor 3. Saya dengan hormat Dr. Kusdalika Badrut, MSI MPSI. Siap. Oke, Bapak. Selanjutnya, demisioner Ketua Umum HMPS PAI yang akan diserahkan oleh Sekretaris Prodi PAI, Bapak Abraham Ilham MPD. Kepada Bapak, disilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan IAIN Manado nomor 33 dari tahun 2022 tentang penetapan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan IAIN Manado periode 2022-2023. Ketua Umum Simin Talido, Sekretaris Farhan Adi Lanto, Bendahara Baby Mato, Anggota Roland Sayur, Siti Yasinta Mamonto, Dwi Chandra Setiorini, Najwa Hasani, Irawan Uma Ternate. Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 332 tahun 2022 tentang penetapan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado periode 2022 dengan Ketua Umum Farlan Erlangga, Sekretaris Nurul Aziza, Bendahara Suciana Dewi Putri Makuta, Anggota Galang Al-Ghifari Bujang, Nur Fadila Mile, Ayu Astuti, Aan Nurul Afia S. Usman, Silvani Budiman, Dinda Pramudia Dilapak, Afdalun Mursalim, Fikri Mamonto, Mutiara Abdullah, Erika Rumondo, Ingriani Si Pobela, Sofia Dudian, Putra Andika Katili, Sri Ningsi Lagaruda, Fanurahman Gani, Mayang Mamonto, Silvana Pakaya,
Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 330 tahun 2022 tentang penetapan pengurus himpunan mahasiswa program studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado periode 2022 dengan Ketua Umum Judaidi Mamonto, Sekretaris Bendahara Nur Afni Pakaian, anggota Andani J. Yusuf, Cindy Fatika Sari Ibrahim, Ririn R. Mokodoman, Fadli Syahrain, Rena Lobata, Casey Aganti, Nur Laila Dinungki, Priti Muni, Hayunisa Joyo Suronoto, Aimin Salehe, Claudio Simpala, Rizka Kodongan, Febri W. Dangkal, Nuraini Citra Dewi Edus, Fakria Sarakida, Maharani Dewi B. Lakoro, Muhammad Saiful Mahmud, Arya Hidayatullah. Pembacaan naskah pelantikan dan sumpah jabatan yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan didampingi Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Diikuti seluruh peserta. Pembelaan sumpah dan janji pengurus organisasi kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado periode 2020-2022. Yang lagi periode 2022. Saya selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado akan mengambil sumpah dan janji kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya tanya kepada saudara-saudari, bersediakah saudara-saudari mengambil sumpah dan janji? Lagi jawaban lebih tegas. Bersediakah saudara-saudari mengambil sumpah dan janji? Siap. Selanjutnya saya perlu menyampaikan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab yang wajib dilaksanakan, bukan hanya di hadapan manusia melainkan dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji. Satu. Bahwa saya akan selalu setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, bahwa saya akan setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret tahun
2022, saya selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Pengguruan Institut Agama Islam Negeri Manado dengan resmi melantik saudara-saudari mahasiswa sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguruan YIN Manado periode tahun 2022. Saya percaya saudara-saudari mahasiswa yang dilantik akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan di pundak masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita dengarkan arahan dari Wakil Rektor 3 kepada pengurus yang baru dilantik, dan memang saya undang dengan hormat Bunda Dr. Musdalifah Dahrul, MSI, MPSI. Kepada Bunda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sampai pada kita. Yang saya hormati Bapak Dekan Tarbiyah, Bapak Dr. Ardian Kabula MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Febi Ismail, SPD MPDI. Yang saya hormati para kaprodi, para dosen, yang saya tidak perlu lagi menyebutkan satu persatu karena tadi sudah diabsen malah oleh Pak Dekan. Yang oleh Pak Dekan memang satu persatu diperhatikan tadi ya. Alhamdulillah. Yang saya banggakan dan saya cintai adalah para mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ormawa yang hari ini demisioner, sekaligus mereka juga yang hari ini dilantik. Yang saya banggakan adalah kenapa saya ungkapkan di awal anzal sakinata fi qulubina, Allah lah yang memberikan kebahagiaan itu hari ini. Kesakinahan itu karena melihat tidak ada kebahagiaan orang tua yang paling pertama adalah selain melihat anak-anaknya mampu untuk menunjukkan jati dirinya, mampu untuk mengaktualisasikan dirinya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada seperti kata Pak Dekan, kata Ibu Wadim tadi. Justru itu adalah sebuah apresiasi di mana dalam keterbatasan kalian mampu untuk memberikan sesuatu yang berharga dibandingkan orang yang punya kemampuan banyak tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau buat saya, sakinahnya hari ini, bahagianya hari ini adalah menyaksikan tadi kalau dikatakan Ibu Wakil Dekan 3 bahwa ini sudah dipaksa-paksa, yang sebenarnya di awal pelantikan ini itu dikonsepkan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita pelantikan bersama. Tapi setelah saya diskusikan dengan Pak Rektor, bagaimana Pak? Tidak apa-apa kalau memang bisa pelantikan sendiri-sendiri, malah mungkin itu akan meminimalisir, karena kita membayangkan yang lalu saja dengan virtual, apalagi sekarang. Yang sekarang saja Tarbiyah bisa memenuhi
ruangan ini. Nah, kalau kita pelantikan di sini lagi kan pasti di luar ada di mana-mana dan konsentrasi massa juga seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sekaligus memberikan efek positif bahwa di Ormawa itu ada kompetitif. Jadi saudara lihat sekarang sudah kelihatan fakultas mana yang bisa mengembangkan dirinya lebih cepat dan tepat waktu. Saya berikan aplaus. Kalau saya bisa berbangga sebagai wakil rektor 3, bisa berbangga untuk semua mahasiswa. Tapi kebanggaan secara terkhusus itu pasti oleh dekan Fakultas Tarbiyah dengan wakil dekan 3-nya. Kenapa? Karena bisa menunjukkan, mahasiswa bisa menunjukkan dirinya bahwa mereka bisa berkompetisi, dan kompetisi itu adalah kompetisi yang memang bisa menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan, mereka layak untuk menduduki kursi-kursi di parlemen organisasi kemahasiswaan. Mudah-mudahan kelak ini jadi satu doa bagaimana kalian bisa merebut kepemimpinan di Ormawa ini. Seperti itulah kelak kalian akan menjadi anak-anak yang mampu, mahasiswa yang saat ini kemudian menjadi orang di suatu saat yang lebih dan lebih untuk bisa menunjukkan jati dirinya. Kalau tadi mohon maaf mungkin beda tipikal ya. Kalau tadi Pak Dekan menyampaikan itu formal, sesuai urutan, ini dan sebagainya. Kalau wakil dekan 3 juga menyampaikan berdasarkan urutan ini. Kalau saya menyampaikan berdasarkan suara hati. Kenapa saya ingin menyampaikannya? Karena pada saat naik tadi saya bilang sama Pak Taufik, Ibu mari saya pegang, saya bantu naik yuk. Soalnya saya tidak sanggup lagi berdiri sampai lantai 5. Tapi dengan membayangkan sebentar, Fakultas Tarbiyah yang dikenal paling banyak mahasiswanya pasti juga akan paling banyak pengurus Ormawanya. Dan memang itu real saat ini kelihatan, dan mudah-mudahan realnya itu bisa terulang seperti realnya kepemimpinan sebelumnya, seperti tema yang diangkat hari ini, bahwa mereka bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di Ormawa untuk menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih buruk mungkin banyak orang, tapi menjadi lebih baik pasti adalah orang-orang yang terpilih yang dipilih. Dan kalian yang menjadi pengurus Ormawa saat ini tidak berarti bahwa yang didemisioner itu tidak lagi menjadi yang terbaik. Justru mereka juga menjadi andil yang penting untuk memberikan yang terbaik bagi adik-adiknya untuk melanjutkan kepemimpinan itu. Dan saya pikir belajar dari sekarang menjadikan Ananda semuanya bisa untuk menjadi seseorang yang menunjukkan dirinya di publik, halayak publik bahwa inilah kami. Mulai dari kampus kecil, mulai dari skop yang kecil, nanti sampai ke dunia masyarakat, kalian akan membuktikan bahwa diri kalian adalah orang-orang yang mampu membicarakan hal-hal demi kebaikan pada saat di kampus, tapi ketika juga sudah keluar mampu mempertahankan itu dan menjadi orang yang diperhitungkan di masyarakat. Dan itulah harapan kalian menjadi Ananda semua. Kalau tadi kan memang diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk bisa lebih memberikan spirit dan semangat, saya pikir Ananda semua bukan lagi mau diberikan spirit, tapi mau ditambah spirit dan dipertahankan spiritnya. Itu yang penting. Dan spirit yang ada sekarang adalah menunjukkan, kata Ibu wakil dekan 3 tadi, mereka sudah menuntut untuk mau bikin program. Setelah selesai ini, program mereka akan jalan. Mudah-mudahan semangat yang ada untuk menjalankan program tersebut itu akan tersampaikan, akan sampai nanti ketika kalian sudah digantikan oleh adik-adik kalian yang lain. Itu harapan
kita semua. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa undangan yang pertama datang ke saya itu adalah undangan untuk saya secara pribadi sebagai wakil rektor 3, kemudian menyusul undangannya Pak Rektor untuk mewakilkan. Berarti mana yang lebih utama? Kembali kepada pasal yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan bahwa yang pertama adalah mewakili diri sendiri, karena sebagai wakil rektor 3. Tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa Pak Rektor titip saran bahwa beliau tidak sempat bersama-sama dengan kita karena ada hal yang perlu untuk beliau selesaikan. Selanjutnya buat anak-anakku semuanya, pengurus Ormawa, saya ucapkan selamat. Embanlah amanah itu bagi kakak-kakak kalian yang pernah menjalankan amanah tapi tidak tuntas menjalankan amanah, bahkan mungkin dalam tanda kutip tidak menjalankan amanah, jangan dicontohi, tapi jadikan sebagai sebuah pelajaran supaya Anda tidak melalui jalan di mana jalan itu dihindari oleh orang lain, tapi justru kita yang menjalaninya. Jadi harapannya buat Anda semua yang terpilih, contohilah hal-hal yang terbaik dari kakak-kakak kalian, dari teman-teman kalian, dari orang di samping kiri kalian. Kesatuan dan keutuhan tidak mungkin dipertahankan lama kalau tanpa ada rasa untuk saling membantu dan saling berbagi di dalam Ormawa. Jadi Bunda berharap untuk kedepannya kuatkan FTIK dengan kalian sama-sama bisa mengemban amanah itu, kemudian kuatkan dari FTIK yang masuk di dalam SEMA dan GEMA untuk bisa menguatkan juga secara institusi agar bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat saya mengucapkan terima kasih buat Pak Dekan, buat Ibu Wakil Dekan 3 secara langsung, saya mungkin secara tidak langsung, tapi beliau-beliaulah dengan para kapolri, para dosen yang ada di Kandia yang secara langsung memberikan arahan, bimbingan, tuntunan, dan nasihat kepada anak-anak kita semua. Pasti akan terpulang ke mereka. Yang terbaik akan mereka tahu bahwa itu yang terbaik. Yang tidak baik pasti mereka akan bisa mengingat bahwa itu tidak akan saya jalani berikutnya, karena itu yang perlu saya tunjukkan. Hadirullah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi foto bersama yang sempat tertunda tadi. Sekarang mulai dari HMPS PAI. Silakan untuk maju ke depan. Salam guru budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri rangkaian acara pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan mu'minan, hamdan wajiban, hamdan baik wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma dam alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal jud wa abwaabas si'ah wa abwaabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hamdi wal husni wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Rabbana afriq alaina wasabra wasabbir akramana
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Sambutan kita pada pengunjung acara pelatihan pengurus organisasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado periode 2022-2023. Saya mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan banyak selamat kepada para pengurus yang sudah dilantik. Insya Allah amanah sampai pada akhir pengurusannya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selain itu kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama berlangsungnya acara ini, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yahya dari Gubernur pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Jifari Bujang selaku Ketua Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam periode 2021. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap orang yang sudah membantu saya, setiap anggota, ketua-ketua bidang, Kaprodi, Sekprodi, Ibu Wakil Dekan 3 dan Bapak Dekan atas kerjasamanya dan telah membantu saya untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya hingga akhir kepengurusan. Dan pesan saya kepada kepengurusan selanjutnya, yaitu yang dipimpin oleh Saudara Junaidi Mamonto, untuk lebih semangat lagi, lebih kreatif dan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih meningkatkan mutu mahasiswa yang berada di program studi pendidikan agama Islam. Jangan lelah walaupun terkadang dana kita agak kurang, tapi ketahuilah jikalau kita membantu agama Allah, pasti Allah akan bantu kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.